makhluk hidup dengan kegiatan praktikum 1, ciri-ciri makhluk hidup. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. Di sini kita mengamati beberapa tumbuhan seperti cabai, tomat, pohon jambu, pohon belimbing, pohon talas. Kita tulis sesuai pengamatan. Kemudian kita juga mengamati hewan, diantaranya burung, kelinci, sapi, ayam, dan kambing. Berdasarkan pengamatan gerak pada tumbuhan, yaitu gerak seismonosti, jika terkena sentuhan halus, contohnya ditiup, reaksi putri malu menutup dengan lambat. Jika terkena jenis sentuhan sedang, maka reaksi putri malu akan menutup dengan kecepatan sedang. Jika terkena sentuhan kasar, contohnya ditendang, maka reaksi putri malu akan menutup dengan cepat. Hasil pengamatan gerak niktinasi, yakni menggunakan 2 pot putri malu serta menggunakan alat bantu stopwatch dan penutup, contohnya kardus. Salah satu putri malu dibiarkan di tempat terbuka dan sedangkan satunya ditutup menggunakan kardus. Lalu biarkan kedua putri malu tersebut selama 30 menit dengan perhitungan menggunakan waktu atau stopwatch. Berikut ini keadaan putri malu setelah dibiarkan selama 30 menit. Keadaan putri malu yang ditutup dengan kardus setelah dibiarkan 30 menit mulai menutup. Sedangkan putri malu yang dibiarkan di tempat terbuka keadaannya akan tetap. Selanjutnya, gerak geotropisme. Di sini saya menyiapkan 2 buah pot tanaman kacang hijau yang berlabel A dan B. Setelah 1-3 hari, pot A saya arahkan secara horizontal dan B secara vertikal selama setiap pagi. Kedua pot tersebut saya amati selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, terbukti bahwa pot A tumbuh mengikuti gravitasi bumi. Berikut ini persiapan dan pelaksanaan kegiatan praktikum respirasi pada makhluk hidup. Pada percobaan ini untuk membuktikan bahwa respirasi memerlukan oksigen. Hasil pengamatan pada pengetesan eosin 5 menit, kedua menunjukkan laju eosin berjalan perlahan pada gelas berisi tumbuhan. Hal ini disebabkan karena tumbuhan berespirasi menggunakan karbon dioksida untuk keperluan fotosintesis, sehingga tidak terlalu membutuhkan oksigen yang berada pada eosin. Sedangkan pada gelas berisi jangkrik, eosin melaju cepat karena jangkrik membutuhkan oksigen dalam kegiatan respirasinya. Pada gelas kontrol, eosin tidak melaju karena tidak ada hewan ataupun tumbuhan yang memerlukan oksigen di dalamnya. Pada 5 menit ke seterusnya, laju eosin masih menunjukkan hal yang sama seperti pada pengamatan sebelumnya. Kesimpulannya, hasil pengamatan ini menandakan bahwa dalam respirasi hewan memerlukan oksigen, sedangkan tumbuhan hanya sedikit memerlukan oksigen ketika tidak sedang melakukan proses fotosintesis, dan respirasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu aktivitas fisik, suhu, dan ketersediaan oksigen. Berikut gambarnya. Berikut tahap persiapan dalam kegiatan praktikum respirasi menghasilkan karbon dioksida. Berikut gambar dalam persiapan kegiatan praktikum respirasi menghasilkan karbon dioksida. Pada langkah pengamatan pertama, air suling dari kapur sirih nampak bening dan tidak berwarna. Setelah dilakukan pernapasan dengan menarik napas pada gelas A, kemudian dihembuskan pada gelas B, terdapat reaksi yang berbeda. Pada gelas air A tetap jernih, sedangkan pada gelas B air menjadi keruh. Kesimpulan yaitu hal ini membuktikan jika pernapasan menghasilkan karbon dioksida yang membuat air suling menjadi keruh.